Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhanti dengan NIM 024101002 ya di kelas Sistem Basis Data E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum fungsi data yang ibunya WHERE dan fungsi agregat. Nah, untuk soalnya sendiri ada dalam tabelnya. Bisa kita lihat, kita di sini akan mengerjakan soal yang tidak diberi rules tebal yang ini dan yang lain-lain. Nah, kita langsung saja ke SQL-nya. Langsung ke penjelasan. Soalnya saya akan taruh di atas supaya bisa lihat juga. Yang pertama adalah web column string dan numbering. Yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Di tampilkan customer dari Brasil, di sini saya menggunakan query select bintang from customer where country-nya karena yang di Brasil itu Brasil. Nah, kemudian kita run dan outputnya adalah yang berasal dari Brasil. Ini Brasil. Nah, kemudian soal yang kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Di sini kita menggunakan select bintang from produk dengan web discontinue sama dengan 1. Karena pada database ini produk yang tidak diproduksi lagi dan produk yang discontinue-nya adalah 1. Nah, dan kita run. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Nah, jadi kemudian selanjutnya soal nomor 3, tampilkan ID nama perusahaan atau lengkap perusahaan asal dari luar Kanada. Ini menggunakan select customer ID, company name, lalu untuk menampilkan alamat lengkap kita satukan address city, postal code, country, dan phone yang dipisahkan oleh koma sebagai address yang dipisahkan oleh koma. From customer where country-nya tulisan ini tidak sama dengan Kanada karena diperintah di luar Kanada. Jadi kita jalankan. Nah, kita dapat ini. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, ya B, yaitu wildcard dan left. Nah, di sini soalnya adalah tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita bisa menggunakan select bintang from supplier where company name-nya di like kita petik dan persen LTD. Nah, untuk ilak di sini dia tidak sensitif, makanya tidak perlu menambah lower. Untuk tanda persen ini artinya untuk setiap kata yang mengandung LTD, mau itu di depan maupun di belakang kata, akan kita masukkan pada outputnya nanti. Nah, di sini kita bisa jalankan. Nah, ini kita dapat hasilnya. Kemudian soal berikutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Dan di sini kita pakai select from employees where left first name 1 kurang dari left first name 1. Tinggal kita jalankan. Nah, kita dapat hasilnya. Dan selanjutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Ini select from supplier where lower left company name 1 dengan lower left contact name 1 sama seperti sebelumnya, hanya saja menggunakan sama dengan karena mencari huruf depan company yang name dan contact name yang sama. Kita jalankan, kita run. Nah, ini kita dapat huruf depan yang sama. Kemudian lanjut ke C, yaitu C itu adalah soalnya tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember dengan menggunakan select from employee where hire date-nya sesuai soalnya 10 Desember 1992. Jadi kita jalankan saja ini. Nah, kita dapat hasilnya yang hire date-nya lebih dari tahun 10 Desember 1992. Dan soal selanjutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi dengan select
dengan ordernya kan ship date, order date, extract date from AG, from order, ship date, order date from order, where extract date from exit date lebih dari 10. Nah, ini yang kita jalankan. Nah, ini kita dapat yang ordernya lebih hari. Dia lanjut ke soal D, or. Soal pertama, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Dengan select from product where discontinued sama dengan 1 or discontinued sama dengan 0. Jika jiran, maka jika jiran karena menggunakan fungsi or, maka jika salah satu data benar maka akan tetap ditampilkan. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Jika satu benar maka akan ditampilkan. Dan yang kedua, tampilkan produk yang pre-order levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Gunakan select from produk where unit on ordernya kurang dari 10 or unit in ordernya lebih dari 100. Sama seperti yang tadi sebelumnya, jika salah satu benar maka akan dimunculkan. Nah, on order jika salah satunya benar maka akan dimunculkan. Selanjutnya, tampilkan nama, asal kerja, serta usia employees yang bekerja lebih dari 30 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, di sini kita menggunakan pertama, untuk nama gabungan first name dan last name, lalu dipisah dengan spasi. Nah, terus, lalu untuk masa kerja, dengan mengurangi tahun sekarang dengan hire date. Untuk usia dengan mengurangi tahun sekarang dengan tahun kelahiran. From employees, lalu menemukan employees yang bekerja lebih dari 35 tahun dengan where tahun sekarang dikurangi dengan hire date mana lebih dari 35, atau menampilkan usia employee yang lebih dari 60 tahun dengan tahun sekarang dikurangi tahun kelahiran lebih dari 60. Di sini kita jalankan. Nah, sini kita dapat hasilnya yang diperlukan. Kemudian soal selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Circle atau Tacoma dengan select from employees where city in London, Circle, Tacoma. Nah, ini kita dapat. Nah, dapat hasilnya. Kemudian E adalah N. Soal pertama adalah tampilkan order yang terjadi setelah 20 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini kita tulis kita dengan select from extract date from ship date or order date as hari setelah order from order where order date-nya sesuai soalnya 25 Desember 1996 and extract date from exit date or order date lebih kurang dari sama dengan 20. Ini kita jalankan. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Dan soal selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi select from product where discontinue sama dengan 1 and unit in stocknya lebih dari 0. Setelah di run, karena ini N, maka akan ditampilkan yang discontinue sampai dengan 1 dan unit stoknya lebih dari 0. Nah, discontinue dan unit in ordernya akan ditampilkan yang itu. Kemudian selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5 dengan menggunakan select from product where product ID in modulo 2, karena kita akan mencari produk ID yang genap atau yang habis jika bagi 2 dan unit testnya lebih dari 5. Nah, kita jalankan. Nah, kita dapat hasilnya ini. Selanjutnya, tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10, akan between. Nah, di sini kita gunakan select
from product where unit price-nya between 5 and 10. Di soal unit price-nya, nah sini antara 5 dan 10. Dan berikutnya lanjut soal F, gabungan and dan or. Soal pertama, tampilkan proses yang terjadi setelah 2 Desember 2006 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Select from order where order date-nya lebih dari 25 Desember 2006 dan order yang harus dikapalkan menggunakan date part date ship date kurangi order date between 20 dan sampai 30. Terus kita jalankan, kita akan jalankan ini hasilnya. Nah, ini kita dapat hasilnya. Dan untuk soal berikutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini dengan select from order where ship country ini atau kata kotanya ada Brazil serta Italia. Dan ship date-nya lebih antara 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Kita run dan akan menunjukkan hasil seperti ini. Oke, selanjutnya tampilkan employees dari Seattle atau New York misalnya 50 sampai 60 tahun. Sini kita tuliskan terakhir. Jadi select from employees where city sedangkan Seattle or city dengan New York dan extract. Di sini menggunakan extract karena akan menghitung selisih tahun sekarang dikurangi birth date itu 50 sampai 60. Setelah di run akan ditampilkan employee berasal dari Seattle atau New York yang umurnya 50 sampai 60 tahun. Nah, kalau tidak ada jadi kosong. Sekian dari materi where. Lalu saja kita beralih ke materi fungsi agregat. Jadi pertama A, count. Dengan soalnya adalah tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Labeling. Jika ada satu customer yang dilayani sekali-kali, cukup dihitung satu customer. Sini kita menggunakan select count stick J customer ID, di mana count ini berfungsi untuk menentukan berapa banyak dan distinct ini berfungsi jika ada data yang sama hanya akan dipakai satu kali saja. From customer saya umpamakan J, lalu saya joinkan customer ID, lalu saya joinkan lagi dengan employee. Nah, di sini saya umpamakan E, lalu dijoinkan lagi dengan employee ID where di mana class name-nya itu adalah Janet Leverling. Nah, di sini setelah dijalankan, dia sudah melayani customer sebanyak 63 orang. Ya, di soal berikutnya, tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Sini dengan select count from order, lalu joinkan dengan shipper dan pada bagian via dan shipper ID. Kemudian di mana where company name-nya itu soal Federal Shipping and ship country-nya Jerman atau Prancis. Nah, keselanjutan bahwa ada 49 pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dan Federal Jerman dan Prancis ya. Kemudian min Denmark. Soalnya adalah tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Nah, di sini kita untuk harga barang kita kurangi harga max dengan harga minyak, dan harga max dengan harga minyak. Lalu joinkan produk pada supplier dan supplier ID-nya. Lalu where, di mana company name-nya ini memiliki nama Exotic Liquid. Ini setelah kita jalankan, ini hasil 9 sehingga terlihat ada 9 selisih harga barang termahal dan termurah. Dan selanjutnya adalah tampilkan rata-rata antara harga produk mahal dan harga produk murah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, untuk melakukan rata-rata tambahkan max unit price-nya dengan min unit price-nya dan dibagi 2, lalu dijoinkan dengan order berita dan order ID. Kemudian lalu setelah itu joinkan lagi dengan shipper pada bagian ship ya dan shipper ID. Lalu where
di mana company name-nya bernama Speedy Express. Nah, di sini kita tahan, dan di sini ada kata-katanya 132,75. Dan sum dan average, tampilkan rata harga barang jenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Hopstead. Nah, di sini di soalnya kita menggunakan set average unit price from order dijoinkan dengan order kita pada bagian order ID, lalu dijoinkan lagi pada customer pada bagian customer ID, lalu dijoinkan lagi dengan produk pada bagian produk ID, dan dijoinkan lagi dengan kategori pada bagian kategori ID, mana kategori name beverage dan company name-nya adalah tadi kategorinya Grandma Kelly Homestead. Nah, di sini kita jalankan. Nah, pada database ini, database ini tidak ada jenis barang beverage yang pernah dibeli oleh Grandma dengan kalimat Kelly Homestead. Itu sebabnya hasilnya 0 atau kosong. Nah, soal selanjutnya, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Select AVG, kemudian kita ekstrak pada bulan lalu dikali 30, lalu diekstrak menjadi hari from order dan sequence sama dengan Brazil. Sini kita jalankan. Kita dapat rata-rata masa tunggunya. Dan selanjutnya adalah tampilkan rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Di sini seret AVG, unit price lalu STD def. Ini fungsinya untuk mencari standar dan deviasi pada unit price from produk dijoinkan dengan kategoris pada bagian kategoris ID, di mana kategori name adalah kondimen. Bayangkan kita lihat hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah select into, soalnya adalah buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Nah, sini select O bintang into order UK from order dijoinkan dengan employee ID, mana country-nya UK. Ini kita jalankan. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menjalankannya ya, jadi di sini this error karena order UK sudah ada di tabelnya. Jadi untuk ngeceknya kita tinggal select from order UK. Nah, di sini tidak dapat. Terus terakhir, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employees pada order USA menjadi poin K yang merujuk pada employee ID tabel employees USA. Select into employees USA from employees where country-nya sama dengan USA. Ya, lalu select into order USA from order dijoinkan dengan employees pada employees ID yang where di mana country-nya adalah USA. Lalu membuat alter tabel employees USA dengan primary key-nya employees ID. Alter tabel order USA, tambahkan ID USA dengan tipe small in, lalu direferensikan dengan alter tabel order USA at constraint employees USA FK, foreign key employees ID, reference-nya employees USA employees ID. Lalu di sini kita bisa jalankan tadi bisa kita jalankan. Nah, karena tadi sebelumnya karena saya pernah jalankannya, jadi dia tadi sudah ada employees USA, ini juga kita jalankan. Nah, sini di database yang saya sudah ada, ini juga kita jalankan. Di sini sebelum jalankan yang ini. Nah, sini sudah. Nah, kok berhasil ada seperti ini. Kemudian lalu cek tabel employees USA dan order USA dengan select from USA. Nah, kita cek, nah, hasilnya ada ini. Nah, kemudian untuk cek yang order USA adalah ini select from order USA, hasilnya adalah ini. Sekian presentasi dari saya tentang data web dan fungsi agregat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.